Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, grup diskusi belajar Ekonomi Makro Islam Pertama, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis AD sampai dengan AS. Berikut adalah daftar nama-nama dari kelompok 1, dari 1 sampai 6. Saya, Muhammad Dino Sofian, akan menjelaskan bagian diskusi kami yang berjudul dari analisis kinesia sederhana ke analisis AD sampai dengan AS. Sebelum kita belajar analisis kinesia, kita harus tahu dong, apa sih sebelum dari teori kinesia ini? Nah, jadi, yang pertama, teori klasik dan teori kines. Nah, teori sebelum dari teori kines ada namanya teori klasik. Teori klasik merupakan teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18. Adam Smith, tokoh terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori klasik ini, memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertingginya melalui sistem liberal. Udah tahu dong, apa sih sistem liberal itu? Sekedar pengingat. Sistem liberal adalah sebuah sistem perekonomian di mana seluruh faktor-faktor ekonomi diserahkan kepada pasar. Sedikit atau sama sekali nggak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi baik itu faktor produksi, faktor konsumsi, faktor distribusi, seluruhnya diserahkan kepada keinginan pasar. Sistem ini terdiri dari dua unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selanjutnya, teori kines. Teori kines yang dikemukakan oleh John Maynard adalah teori makroekonomi tentang pengeluaran total atau permintaan agregat dalam perekonomian dan dampaknya terhadap output dan inflasi. Nah, apa sih bedanya dari teori klasik dan teori kines? Nih bedanya. Ada pada beberapa tabel tersebut. Kita bahas satu persatu dari teori klasik. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran adalah dengan mengurangi tingkat upah di bagian teori klasik. Jadi, untuk meningkatkan pekerja dan mengurangi pengangguran, upah itu bisa dikurangi. Jadi sebagai contoh, saya, Yunus, punya sebuah perusahaan. Perusahaan kecil lah ya. Saya punya 80 pegawai dalam 1 bulan. Jadi untuk menggaji pegawai tersebut, saya punya modal tetap nih, sebanyak 100 juta. Jadi 100 juta itu untuk menggaji 80 pegawai. Jadi per bulannya, satu pegawai bisa mendapatkan gaji 1.250.000.
pada sistem liberal, yang mana peran pemerintah itu sangat sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Berbeda dengan teori klasik, teori Keynes, pemerintah memiliki peran besar dalam perekonomian. Jadi pemerintah mengatur, juga mengontrol, juga mengawasi perekonomian yang ada di negaranya agar kegiatan perekonomian tetap berjalan dengan stabil. Yang ketiga, pada teori klasik, bertumpu pada masalah-masalah mikro. Teori klasik hanya berpikir atau hanya fokus pada masalah-masalah yang berkenaan dengan konsumsi, produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Sedangkan teori Keynes, mereka bertumpu pada masalah-masalah makro, yaitu masalah yang lebih besar. Bukan cuma pada 3 poin yang sebelumnya saya sebutkan tadi, lebih dikembangkan lagi. Mereka bertumpu juga pada pendapatan nasional, pada perekonomian negara, perekonomian internasional, dan lain sebagainya. Nah, pada poin keempat, teori klasik berlandaskan pada hukum Say, yaitu penawaran akan menciptakan permintaannya tersendiri. Sedangkan teori Keynes menganggap itu sebuah kekeliruan, karena biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran. Pasti ya. Pada teori klasik, poin kelima, jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi. Sedangkan teori Keynes, jumlah tabungan tidak mesti sama dengan jumlah investasi. Jadi bisa aja jumlah tabungan dan investasinya itu sama, bisa aja berbeda, bisa berkurang dan bisa bertambah. Nah, bagaimana sih setelah kita tahu bagaimana perbedaan-perbedaan antara kedua teori ini, bagaimana sih perkembangan dari analisis AD sampai dengan AS? Nih, perkembangan analisis AD sampai dengan AS. Seperti kita tahu, atau mungkin kalian juga belum tahu, ada beberapa pandangan pokok dalam teori makroekonomi. Yang A, peranan pengeluaran agregat. Analisis ini merupakan analisis Keynesian sederhana atau simple Keynesian, karena teori ini menerangkan bagaimana pengeluaran agregat akan menentukan sejauh mana sih kegiatan ekonomi negara atau pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan dicapai pada suatu waktu tertentu. Analisis ini bukan hanya memperhatikan mengenai perkembangan teori, teknologi, dan juga perubahan kualitas faktor-faktor produksi. Selain itu, analisis ini juga bukan hanya memperhatikan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia dalam penukaran kegiatan ekonomi. Apabila pengeluaran agregat bertambah, maka kegiatan ekonomi produksi nasional dan kesempatan kerja akan meningkat. Nah, karena kesempatan kerja akan meningkat, udah pasti dong mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya, B. Penentuan suku bunga dan peranan uang. Teori makroekonomi Keynesian menerangkan efek perubahan uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa atau mekanisme transmisi sebagai berikut. Yang pertama, efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Yang kedua, efek perubahan suku bunga ke atas investasi. Yang ketiga, efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Masuk ke poin C, peranan kebijakan pemerintah. Seperti yang saya bilang tadi, apabila penentuan kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, tidak ada yang mengendalikan, maka akan terjadi tuh berbagai macam masalah perekonomian. Apa aja sih masalahnya? Nih, ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Karena nggak ada yang mengawasi, jadi perubahan-perubahan tersebut sangat cepat berjalan seiring berjalannya waktu. Karena nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang memberikan peringatan, bisa aja tuh kegiatan perekonomian atau tokoh-tokoh yang ada dalam perekonomian itu kewalahan. Karena perubahan-perubahan itu sangat cepat terjadi seiring berjalannya waktu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu tuh pemerintah melakukan kebijakan kestabilan ekonomi yang dapat berupa kebijakan fiskal maupun moneter.
seperti melakukan pengawasan, melakukan controlling, mengatur segala macam hal, membuat undang-undang untuk mengatur perekonomian yang ada di negaranya agar menjadi teratur dan semakin berkembang. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya dan teman diskusi saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila Nasution ingin melanjutkan penjelasan dari Saudara Muhammad Yunus Sofian. Materi yang akan saya sampaikan yaitu kurva permintaan agregat. Yang akan saya bahas di kurva permintaan agregat, yang pertama itu cara menerbitkan kurva permintaan agregat, dan yang kedua itu sifat utama kurva permintaan agregat. Pembahasan yang pertama, cara menerbitkan kurva permintaan agregat. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun dan seterusnya menyebabkan nilai real konsumsi rumah tangga juga merosot. Seterusnya, inflasi akan menaikkan suku bunga dan kenaikan ini akan mengurangi investasi. Jadi, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan kenaikan harga menyebabkan nilai real pengeluaran agregat merosot dan menurunkan pendapatan nasional real pada keseimbangan. Berdasarkan kepada peristiwa ini secara grafik sekarang dapat ditunjukkan dua hal berikut. Yang pertama itu efek kenaikan harga ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, cara mewujudkan kurva permintaan agregat. Kurva ada dua, jadi yang pertama itu kurva efek perubahan harga, tujuannya untuk melihat bahwa terjadi perubahan keseimbangan pengeluaran agregat akibat dari kenaikan harga. Dimisalkan pada mulanya tingkat harga adalah PO dan pengeluaran agregat pada tingkat harga ini adalah AEP0. Dengan demikian, keseimbangan dicapai di E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan pengeluaran agregat real merosot dari AEP0 menjadi AEP1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan baru dicapai di E1 dan pendapatan nasional pada keseimbangan merosot menjadi Y1. Jadi, bahasa yang lebih sederhananya itu, garis Y sama dengan AE adalah garis keseimbangan. Misalkan, tingkat harga awal adalah P0 dan pengeluaran agregat adalah AEP0. Sehingga dapat keseimbangan di E0 dan pendapatan nasional di Y0. Saat terjadi kenaikan harga menjadi P1, keseimbangan baru terbentuk di E1, sehingga pendapatan nasional merosot menjadi Y1. Jadi dari kurva ini dapat disimpulkan bila terjadi kenaikan harga, maka nilai real pengeluaran agregat menurun atau merosot, dan pendapatan nasional juga ikut menurun. Kurva yang kedua yaitu kurva membentuk kurva permintaan agregat, menunjukkan kurva permintaan agregat yang dibentuk berdasarkan perubahan keseimbangan. Titik A pada gambar B menunjukkan keadaan keseimbangan yang asal ini, yaitu pada harga P0 pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga dari P0 menjadi P1 memindahkan keseimbangan ke E1 dan pendapatan nasional adalah Y1. Dalam bagian B, titik B menunjukkan keadaan keseimbangan yang baru ini, yaitu tingkat harga adalah P1 dan pendapatan nasional
Y1. Dengan menarik garis melalui titik A dan B akan terbentuk kurva permintaan agregat Bahasa yang lebih sederhananya, kurva permintaan agregat selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Pada kurva tersebut, saat harga adalah P0, maka pendapatannya itu Y0. Saat terjadi kenaikan harga menjadi P1, maka pendapatan nasional akan menurun menjadi Y1. Dengan menarik garis B ke A, maka akan terbentuk kurva agregat atau disebut juga dengan AD. Selanjutnya, daripada sifatnya di atas, kurva permintaan agregat atau AD dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Dari definisi tersebut, dapatlah sekarang dengan jelas dipahami perbedaan arti konsep pengeluaran agregat dan permintaan agregat. Pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap, sedangkan permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sifat utama kurva permintaan agregat. Yang pertama itu, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Nilai real pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harga semakin rendah. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh itu adalah berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Yang kedua itu, tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Pada umumnya, terdapat perkaitan yang cukup rapat di antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga adalah stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan semakin tinggi juga. Pemilik modal akan berusaha untuk memperoleh suku bunga real yang tetap besarnya, dan ini dilakukan dengan menuntut suku bunga nominal yang lebih tinggi pada waktu inflasi yang semakin cepat. Terdapat perkaitan yang rapat pula di antara suku bunga dan investasi, yaitu semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam investasi. Kemerosotan investasi menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Dengan demikian, kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan berikut. Harga naik menyebabkan suku bunga menjadi naik juga, suku bunga menjadi naik menyebabkan investasi turun, dan investasi yang merosot. Yang ketiga, tingkat harga ekspor dan impor. Berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju sektor industrinya, akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya. Indonesia dan Thailand dapat memproduksi sepatu, pakaian, dan mobil. Oleh karena itu, tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ekspor dan impor suatu negara. Secara umum, dapat dikatakan apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang. Dan sebaliknya, apabila barang-barang dalam satu negara adalah relatif lebih mahal, ekspor akan merosot dan impor akan meningkat.
Berdasarkan sifat ini, dapat disimpulkan kenaikan harga akan menentukan ekspor neto atau ekspor dikurangi impor, dan pengurangan ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Arianda, NIM 05011936263. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu Annisa Salsabila Nasution, yang mana saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu kurva penawaran agregat AS atau kurva penawaran agregat supply. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva. Yang pertama yaitu kurva penawaran agregat supply. Ciri-ciri kurva agregat supply. Yang pertama, pada ketika tingkat pengangguran tinggi, kurva penawaran agregat supply relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap. Karena A. Tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum. Dan yang B. Upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian A, B dari kurva AS. Yang kedua, dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Sebabnya adalah pengangguran semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Yang ketiga, sesudah tingkat pendapatan kerja penuh, kurva AS atau agregat supply keadaannya semakin tegak. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva. Yang pertama, besarnya angkatan kerja atau size of the labor force. Yang kedua, besarnya stok kapital atau size the capital stock. Yang ketiga, tingkat atau keadaan teknologi atau state of technology. Yang keempat, tingkat pengangguran alamiah atau natural rate of unemployment. Yang kelima, harga faktor-faktor produksi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Baiklah, di sini saya Tiara Fadila akan menjelaskan tentang kurva penawaran agregat. Yang pertama yaitu pengertian kurva penawaran agregat. Penawaran agregat adalah total penawaran seluruh barang dan jasa dalam perekonomian. Kurva penawaran agregat menunjukkan hubungan antara jumlah output agregat yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Penawaran agregat
merupakan penjumlahan seluruh penawaran atau produksi para produsen individual. Penawaran agregat perekonomian suatu negara tergantung pada dua faktor, yaitu jumlah tenaga kerja dan jumlah kapital yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan produksi atau output dengan faktor produksi atau input dinyatakan dengan fungsi produksi. Selanjutnya, yaitu karakteristik kurva penawaran agregat. Ada beberapa karakteristik kurva penawaran agregat, yaitu yang pertama, kurva penawaran agregat memiliki slope atau kemiringan ke atas atau jangka pendek dan slope tegak lurus atau vertikal atau jangka panjang. Yang kedua, kurva penawaran agregat memiliki slope positif. Yang ketiga, penawaran agregat dalam jangka pendek. Dan yang keempat, dalam jangka pendek, kuantitas barang dan jasa ditentukan harga relatif. Nah, untuk selanjutnya, adapun faktor-faktor penentu penawaran agregat jika terjadi perubahan-perubahan dalam yang pertama, harga-harga input atau faktor produksi, yang kedua, harga-harga sumber daya domestik, yang ketiga, harga-harga sumber daya dari impor, yang keempat, kekuatan pasar, yang kelima, produktivitas, yang keenam, lingkungan hukum dan kelembagaan, yang ketujuh, subsidi-subsidi dan pajak-pajak usaha, dan yang kedelapan yaitu regulasi pemerintah. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai kurva penawaran agregat, baik dari pengertian, karakteristik, dan faktor-faktor penentu penawaran agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sari Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan kurva agregat. Jadi, perpindahan kurva agregat tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu perpindahan kurva agregat ke atas atau ke kiri, dan perpindahan kurva agregat ke bawah atau ke kanan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja faktor perpindahan kurva agregat ke atas. Jadi yang pertama yaitu faktor-faktornya harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Jadi adapun penjelasan dari poin pertama yaitu harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Apabila harga bahan mentah bertambah, maka dengan sendirinya biaya produksi perusahaan akan semakin meningkat. Dan kedua yaitu kenaikan upah tenaga kerja. Jadi, kenaikan yang berlaku pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja. Tanpa kenaikan tingkat produktivitas, kenaikan upah tenaga kerja akan meningkatkan biaya produksinya. Maka, output yang sama atau pendapatan nasional real yang sama hanya akan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan apabila tingkat harganya lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu perpindahan kurva agregat ke bawah atau ke kanan. Jadi, adapun faktor-faktornya meliputi perkembangan teknologi dan perkembangan infrastruktur, pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Jadi, adapun maksud dari faktor-faktor tersebut ialah perkembangan teknologi dapat menyebabkan sejumlah output dikeluarkan dengan biaya yang lebih murah atau pada jumlah yang sama. Output yang dikeluarkan bertambah banyak. Dan yang kedua yaitu perkembangan infrastruktur.
infrastruktur utama bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisien kegiatan ekonomi adalah jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, dan lainnya. Yang terakhir yaitu pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Jadi, untuk mendirikan dan menjalankan usaha, setiap perusahaan memerlukan izin usaha dari waktu ke waktu dan perlu membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya membahas tentang keseimbangan pasar ekonomi makro. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Devi Nadia Hasibuan dengan NIM 0501192059. Kelas Ekonomi Islam 3F dengan mata kuliah Ekonomi Makro. Nah, ini yang akan saya jelaskan tentang keseimbangan permintaan dan penawaran agregat ADAS. Itu saya akan menjelaskan ada 2 poin, yaitu keseimbangan ekonomi makro, yang kedua ada perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Yang pertama saya akan menjelaskan satu persatu dari 2 poin tadi. Yang pertama yaitu keseimbangan ekonomi makro. Keseimbangan permintaan penawaran agregat atau ADAS sering juga disebut sebagai keseimbangan makroekonomi. Hal tersebut dikarenakan dalam keseimbangan ini mencantumkan analisis perubahan harga dalam analisisnya. Keseimbangan tersebut akan mencapai apabila suatu produsen mencapai situasi di mana ia tidak akan menambah maupun mengurangi jumlah output yang diproduksinya. Berikut adalah kurva keseimbangan ADAS. Inilah contoh kurva keseimbangan ADAS. Teman-teman bisa lihat dulu. Baik, saya akan lanjut. Di dalam keseimbangan ekonomi makro, terdapat beberapa keseimbangan pasar ekonomi makro, yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro industri. Keseimbangan ini sama saja dengan keseimbangan pada ekonomi makro, yaitu dengan menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang akan menjadi permintaan industri dan menjumlahkan kurva-kurva supli yang akan menjadi penawaran industri. Dan adanya pasar sebagai pembeli besar tidak merubah bentuk kurva demand ataupun supli. Adanya pemerintah sebagai pembeli besar dan sebagai penjual besar tidak mengubah pembentukan kurva demand dan supli. Sebagai pembeli besar, kurva demand pemerintah berada jauh ke kanan, yaitu DG dengan kuantitas QD atau G. Dan sebagai penjual besar, kurva supli pemerintah berada jauh ke kanan, yaitu SG dengan kuantitas QS sama dengan ataupun bisa dikatakan G. Nah, selanjutnya ada keseimbangan pasar ekonomi makro agregat. Bila seluruh individu dijumlahkan secara horizontal menjadi industri, sehingga didapat kuantitas barang A yang ditawarkan dalam suatu perekonomian atau sigma QS dan jumlah kuantitas barang A yang diminta dalam suatu perekonomian atau sigma QD, maka didapatkan kurva demand agregat industri A dan kurva supli agregat dari industri A. Selanjutnya, bila kuantitas barang dan jasa masing-masing industri dikonversikan dalam satuan yang sama, katakan saja output nasional itu Y, maka didapatkan agregat demand atau AD dan agregat supli atau AS nasional. Secara garis sumbu vertikal menggambarkan harga-harga umum P, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan output nasional Y. Masuk kita yang ketiga atau yang C, keseimbangan pasar ekonomi makro, adanya uang dalam perekonomian. Masuknya uang dalam perekonomian mengakibatkan pembentukan keseimbangan umum bertambah kompleks. Meskipun pada akhirnya keseimbangan umum tetap terjadi pada saat AD sama dengan AS.
Nah, di dalam keseimbangan pasar ekonomi makro, adanya uang dalam perekonomian ini terbagi lagi. Yang pertama ada keseimbangan pasar uang kurva LM. Nah, di sini terbagi lagi teman-teman. Yaitu kurva yang menunjukkan L sama dengan M. Keseimbangan pasar uang digambarkan oleh kurva LM sesuai namanya. Kurva L sama dengan M menunjukkan L sama dengan M, di mana L adalah jumlah likuiditas ataupun uang dalam perekonomian yang diedarkan oleh bank sentral. M adalah jumlah uang atau money yang ingin dipegang oleh masyarakat. Dalam istilah lain juga ditemukan MS sama dengan MD, di mana MS adalah money supply atau penawaran uang oleh bank sentral, sedangkan MD adalah money demand atau permintaan uang oleh masyarakat. Permintaan uang berdasarkan motifnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan uang untuk melaksanakan transaksi disebut MD atau TR. Yang kedua, permintaan uang untuk spekulasi disebut MD atau SP. Yang selanjutnya, permintaan uang untuk berjaga-jaga atau precautionary disebut MD atau PR. Nah, yang B-nya, kurva yang menunjukkan hubungan uang dan pendapatan. Semakin kaya orang, maka semakin besar pula keinginannya memegang uang untuk melakukan transaksi. Sebaliknya, semakin miskin orang, semakin kecil jumlah uang yang ingin dipegangnya. Hubungan yang positif ini dikenal sebagai teori Cambridge akan permintaan uang. Oke, selanjutnya ada kurva yang menunjukkan hubungan uang dan tingkat bunga. Semakin tinggi bunga, semakin orang tertarik menyimpan uang dalam deposito di bank konvensional. Dalam konteks lain, semakin tinggi bunga obligasi, semakin orang tertarik membeli obligasi konvensional. Bila orang yang meningkatkan simpanan uangnya dalam bentuk deposito di bank konvensional atau membeli obligasi konvensional, maka semakin sedikit uang yang tersedia baginya untuk melakukan spekulasi berjual beli saham di pasar saham. Selanjutnya ada pembentukan kurva LM. Kurva LM dibentuk dengan menggabungkan ketiga kurva di atas. Secara grafis, penggabungan ini digambarkan dengan 4 kuadran, di mana kuadran 1 adalah kurva MD atau SP, kuadran 2 adalah kurva kurva L sama dengan M, kuadran 3 adalah kurva MD atau TR, kuadran 4 adalah kurva LM yang merupakan hasil dari penggabungan kuadran 1, 2, dan 3. Oke, tadi kan kita udah masuk keseimbangan pasar barang kurva LM. Nah, ini yang ada keseimbangan pasar barang kurva IS. Beda ya teman-teman. Nah, ini terbagi lagi. Kurva yang menunjukkan I sama dengan S, yaitu keseimbangan pasar digambarkan oleh kurva IS. Sesuai dengan namanya, kurva IS menunjukkan I sama dengan S, di mana I adalah investasi, S adalah saving atau tabungan. Dalam buku ekonomi mikro, dibahas bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lain untuk disimpan. Atau bisa dikatakan Y sama dengan C tambah S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah simpanan. Bila diasumsikan seluruh simpanan tersebut digunakan untuk investasi, maka S sama dengan dan Y sama dengan C tambah I. Baik, selanjutnya teman-teman, kurva yang menunjukkan hubungan investasi dengan tingkat bunga. Hubungan antara investasi atau I dengan tingkat bunga dilatar belakangi oleh praktik yang lazim dilakukan, yaitu meminjam kredit dari bank konvensional untuk melakukan investasi. Semakin tinggi bunga, semakin sedikit jumlah kredit yang mau dipinjam oleh masyarakat dari bank konvensional. Berarti semakin sedikit investasi yang terjadi. Maka itulah dia makna dari kurva yang menunjukkan hubungan investasi dengan tingkat bunga. Masuk kita selanjutnya teman-teman, ada kurva yang menunjukkan hubungan tabungan dengan pendapatan. Hubungan antara tabungan dengan pendapatan dilatar belakangi oleh kecenderungan orang untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan sebagian lain untuk keperluan konsumsi. Kecenderungan untuk menabung sebagian pendapatannya disebut marginal propensity to save atau MPS, dan kecenderungan yang menggunakan untuk keperluan konsumsi disebut marginal propensity to consume atau MPC. D. Selanjutnya teman-teman, pembentukan kurva IS. Kurva IS dibentuk dengan menggabungkan ketiga kurva di atas. Secara grafis, penggabungan ini digabungkan dengan 4 kuadran. Kuadran pertama adalah kurva I dengan I, kurva 2 adalah
kuadran 2 adalah kurva I sama dengan S, kuadran 3 adalah kurva S dengan Y. Dan kuadran 4 adalah kurva LM yang merupakan hasil dari penggabungan kuadran 1 dan kuadran 2 dan kuadran 3. Lanjut ya teman-teman. Nah, kita masuk keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Bila kita gabungkan kedua kuadran 4, dapatlah kurva ISLM. Perpotongan kurva dengan kurva LM merupakan titik bila keseimbangan umum sesuai namanya. Keseimbangan umum ISLM menggambarkan bertemunya keseimbangan pasar uang atau LM dengan keseimbangan pasar barang IS. Hubungan kurva IS dengan LM dengan kurva ASAD. Ini yang materi selanjutnya ya teman-teman. Kurva ISLM menggambarkan keseimbangan pasar dan keseimbangan pasar uang dengan sumbu horizontal Y atau pendapatan nasional dan sumbu vertikal atau tingkat bunga. Sedangkan kurva ASAD menggambarkan keseimbangan pasar agregat dalam perekonomian dengan sumbu horizontal Y atau pendapatan nasional dan sumbu vertikal P itu adalah harga-harga umum. Oke, tadi kita sudah membahas keseimbangan pasar ekonomi makro, adanya uang dalam perekonomian. Masuk kita selanjutnya, keseimbangan pasar ekonomi makro masuknya peran pemerintah. Dengan wewenangnya, pemerintah dapat menarik pajak dan menjadikannya sebagai tabungan pemerintah. Selain itu, dengan tabungan yang besar, pemerintah mempunyai kemampuan yang besar sebagai pembeli. Katakanlah pemerintah menaikkan tabungan atau SG, dan pada saat yang sama, menaikkan belanjanya yang masuk ke dalam perekonomian. Oke, yang terakhir ada keseimbangan pasar ekonomi makro pada macam-macam agregat supli atau materi intermediate. Itu terbagi lagi teman-teman. Yang pertama ada kurva AS berslop positif tanpa rigiditas dan rigiditas gaji. Sampai saat ini kita belum banyak membicarakan kurva AS. Cara paling sederhana adalah mengasumsikan kurva AS mempunyai slop positif seperti lazimnya kurva S dalam ilmu ekonomi mikro. Yang kedua, kurva AS berslop horizontal, rigiditas harga. Alternatif lain dari asumsi Keynes adalah mengasumsikan rigiditas terjadi pada harga, bukan pada gaji. Secara lengkap, asumsi alternatif ini adalah harga-harga tidak fleksibel, pasar tenaga kerja kompetitif, dan gaji-gaji fleksibel. Dengan kata lain, tidak ada rigiditas gaji. Yang ketiga ada kurva AS berslop vertikal, rigiditas output. Adalah dengan mengasumsi rigiditas terjadi pada output, bukan pada gaji atau pada harga. Kurva AS mempunyai slope yang vertikal pada saat seluruh kapasitas produksi perekonomian telah terpakai. Yang keempat ada keseimbangan ASAD. Dampak dari kenaikan AD berbeda pada jenis AS yang berbeda. Dengan AS yang mempunyai slope horizontal, maka pergeseran AD hanya terdampak pada Y. Bila AD naik, bergeser ke kanan, maka pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila AD turun, bergeser ke kiri, maka pendapatan nasional turun. Nah, itulah dia tadi teman-teman tentang keseimbangan pasar ekonomi mikro. Keseimbangan pasar ekonomi makro. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, ada tentang perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Keseimbangan ADAS itu dapat berubah dengan adanya berbagai penyebab, mulai dari sisi permintaan, penawaran, maupun keduanya. Yang pertama yakni perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan perubahan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu keduanya meningkat atau justru keduanya merosot. Nah, yang kedua yakni perubahan kurva AS. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Yang ketiga ada yakni perubahan kurva ADAS. Nah, ketika jumlah penawaran naik dari E0 ke E1, yakni AS1, efek pertama yang dirasakan yakni harga naik dan pendapatan nasional menurun. Perubahan tersebut akan membuat kurva AD juga bergeser menjadi AD1. Terbentuklah keseimbangan baru di E2. Ini bisa kita tengok ada perubahan ADAS yang ke arah kiri ya teman-teman. Dimisalkan pemerintah melakukan langkah memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar, perusahaan-perusahaan dan lain-lain.
Hal tersebut membuat AS menjadi AS1. Efeknya harga menurun dan pendapatan nasional akan naik. Peningkatan pendapatan nasional akan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan permintaan agregat dari AD menjadi AD1 di mana keseimbangan baru terbentuk yakni pada E2. Ini ada gambar kurva teman-teman. Perubahan kurva AD AS ke kanan. Tadi saya sudah tunjukkan perubahan AD AS ke kiri. Teman-teman bisa lihat dulu. Oke. Selanjutnya DP akan menjelaskan penyebab perubahan itu terjadi atau penyebab perubahan keseimbangan itu terjadi gimana gitu. Nah, yang pertama ada efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam pemerintahan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkatkan atau kedua-duanya merosot. Yang kedua ada efek perubahan kurva AS. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Inilah contohnya teman-teman, perubahan AD dan AS ke kiri dan perubahan AD AS ke kanan. Nah, ini udah DP gabungin gambarnya. Tadi kan DP buat jadi satu persatu. Ini udah DP gabungi. Teman-teman boleh lihat dulu dan dipahami. Oke? Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu aja yang bisa Depi sampaikan. Kurang dan lebihnya Depi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.